untuk kita simpan sebagai memori. Alhamdulillah, atas izin Allah Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, kita pada malam hari ini bisa bertemu kembali sesuai dengan jadwal yang sudah kita rencanakan sebelumnya di pertemuan pembentukan steering committee dan organizing committee. Alhamdulillah, malam ini sangat spesial. Ini ada hadir Pak Nur yang dalam hal ini adalah sebagai pembina kita. Dan kemarin alhamdulillah juga dihadiri Pak Hari, kemudian ada Pak Abdullah, ada Burhanuddin Abdullah yang mantan Gubernur BI, memberikan wawasan tentang makroekonomi yang saya kira juga sangat berarti untuk menjadi fondamen pemikiran kita ke depan. Nah, pada kesempatan malam ini nanti kita akan melihat progres yang sudah kita siapkan dari tim steering committee. Alhamdulillah ini hadir ada Mbak Rini, ada Mas Arino, ada Mas Ega. Ini kebetulan masing-masing mendapatkan amanat ya untuk menyusun proposal. Jadi Mas Ega menyiapkan sponsorship, kemudian Mbak Rini menyiapkan konsep dari microfinance outlook, lalu Mas Arino menyiapkan business matching. Nah, ada satu lagi sebetulnya Mbak Sulistia, tapi kelihatannya beliau mengundurkan diri karena ada suatu hal yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi kemungkinan nanti mohon bantu Mbak Dewi, Mbak Rizka, ada Mas Rendra juga, Mas Hermanto. Nah ini yang mungkin menjadi tugas dari Mbak Sulistia, Mbak Tia ya kita panggilnya adalah menyusun proposal untuk Munas. Namun demikian, saya kira mungkin malam ini kita akan manfaatkan waktu seefektif mungkin. Kita akan mendengarkan paparan dari persiapan masing-masing steering committee. Nanti kita insya Allah sama-sama support, kita lengkapi. Dan di akhir pekan ini mudah-mudahan sudah clear. Kita akan segera edarkan untuk mendapatkan dukungan dari pihak-pihak terkait. Namun sebelum itu mohon izin mohon arahan dari Pak Nur. Ini pengalaman panjang mengadakan munas, ada kongres dan sebagainya. Saya kira ini perlu kita perlu mendapatkan wawasan hal yang seperti apakah yang kira-kira kita harapkan munas kita ini ke depan. Namun mohon izin Pak Nur, jadi kita dari pertemuan sebelumnya melaporkan kita akan ada 3 event, Pak. Jadi yang pertama, event sebelum Munas kita akan mengadakan Microfinance Outlook, di mana dalam kegiatan tersebut kita berharap mendapatkan insight, wawasan, informasi baru, data-data terupdate dari berbagai institusi lembaga terkait. Jadi ada 5 isu yang kita ingin angkat ke depan. Kita ingin tahu bagaimana pertama siapa saja sebetulnya pelaku keuangan mikro yang saat ini sedang existing gitu ya. Mungkin di antara teman-teman di gerakan microfinance apakah mengikuti perkembangan saat ini atau mungkin ada yang nggak sempat terpikirkan atau mungkin terlewatkan seperti industri-industri besar sekarang masuk ke sektor mikro, baik ventures capital, kemudian juga lembaga industri perbankan seperti BRI, lalu kemudian PNM, lalu kemudian Pegadaian, lalu kemudian beberapa lembaga pemerintah yang mensupport seperti PIP. Jadi baik dari luar maupun dari dalam sangat masif sekali bergerak menyasar ke sektor mikro kita.
Nah, ini sementara di level bawah, grassroots para pelaku keuangan mikro sendiri di koperasi, lalu kemudian di LKM, saat ini kita ingin tahu kondisinya seperti apa dengan adanya desakan yang begitu sangat kuat dari atas. Nah, lalu di sektor sasaran sendiri, kita nanti ingin dapat insight dari Kementerian Koperasi. Lalu hasil riset terakhir di BRI Research Institute, Pak Anton juga kita nanti minta untuk memberikan wawasan mengenai kondisi dari dua sisi supply and demand side-nya. Lalu kita juga ingin dapat insight dari World Bank di studi yang terakhir. Ini Pak Jawari rencana mau mengundang World Bank untuk menjadi salah satu narasumber kita. Jadi harapannya dengan adanya microfinance outlook ini, pelaku industri, kemudian termasuk di akademisi, lalu kemudian juga di teman-teman pengamat dan peneliti mendapatkan insight-insight baru. Saya kira itu harapan kita di microfinance outlook kita. Lalu acara di tengahnya adalah kegiatan Munas itu sendiri, kemudian akan diakhiri dengan business matching. Nah, business matching ini dipersiapkan oleh Mas Arino untuk nanti bisa berharap yang hadir secara offline di dalam kegiatan Munas ini akan mendapatkan manfaat, yaitu bertemu langsung nanti dengan para pengusaha dan sekaligus pelaku di sektor pendukung keuangan mikro, baik dalam negeri maupun luar negeri, yaitu Ventures Capital itu sendiri kita akan undang, lalu kemudian biro kredit baik lokal maupun internasional, lalu penyedia jasa pembiayaan baik lokal juga maupun luar kita akan undang. Kemudian beberapa perusahaan fintech yang selama ini sudah menjalin kerjasama dengan koperasi dan LKM serta BPR kita akan undang juga. Harapannya pelaku di industri keuangan mikro kita ini bisa bertemu langsung dengan para pendukung ya, para lembaga pendukung ini membangun sebuah ekosistem bersama. Nah, ini saya kira akan berlanjut jangka panjang, mudah-mudahan kita akan bikin MOU antara MPA dengan lembaga pendukung. Jadi MPA, beberapa perusahaan sudah meminta kepada MPA untuk membantu memfasilitasi bertemunya mereka dengan para pelaku di sektor keuangan mikro kita. Jadi nanti harapannya ke depan MPA bisa sustain dengan adanya MOU dan kerjasama teknis dengan lembaga-lembaga yang bersangkutan. Lalu teman-teman di gerakan kita ini bisa ada bensin gitu ya untuk apa? Untuk bisa mensupport ini, karena selama ini belum ada bensin Pak Nur, jadi swadaya kita belum ada iuran. Nanti mudah-mudahan setelah Munas kita ada iuran, kemudian keanggotaannya bisa lebih tertata, lalu kemudian kegiatannya sudah mulai bisa kita kibarkan secara nasional. Harapannya sih begitu Pak Nur, mohon arahannya. Monggo Pak Nur, kami silakan. Terima kasih Pak Bagio, teman-teman semua. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berterima kasih dan mohon maaf karena baru bisa gabung sekarang, dan sudah tentu saya bersyukur dan bangga gitu. Artinya kita sudah bisa melalui dan berjalan banyak kegiatan dan sekarang sudah bisa menyelenggarakan Munas. Saya kira suatu organisasi itu kalau sudah bisa memasuki Munas dengan baik itu sudah sebetulnya sudah langkahnya sudah benar, semuanya bakal tertata. Saya kira itu kegembiraan tersendiri kalau kita sudah memulai, apalagi MPA ini kan baru. Yang kedua, sebetulnya momentum ini sangat tepat karena ini sebetulnya menjadi langkah new normal itu sebenarnya kan sekarang ini karena habis pandemi dan sebagainya. Saya kira
dengan senang hati kami tadi mendengar sudah semua persiapan dan saya yakin itu juga akan memberikan manfaat kepada kita semua. Mungkin saya setuju kita perlu sekarang ini mengenal mengenai state of the art daripada microfinance di negeri kita itu kayak apa, karena pemain baru dan sebagainya. Saya kira itu penting untuk baik sekarang dalam rangka persiapan ini atau nanti pada saat pertemuan kita sejauh mungkin mendapatkan itu. Nah, yang kedua sebetulnya lalu di sini jangkauan kita, outreach kita sebaiknya juga bisa teman-teman itu nanti kita bisa tertarik kepada itu. Saya kira yang pokok itu saja dari Selamat sama acaranya saya kira sudah bagus. Cuma saya ingin menambahkan satu hal, Mas. Ini dari observ kami jalan ke lapangan, banyak sekarang grup-grup pelaku microfinance itu sebetulnya sudah mengembangkan suatu grup bisnis yang tidak beda dengan yang besar gitu loh. Cuma skalanya kan beda-beda. Nah, jadi kalau dikatakan sekarang ini terbuka lalu banyak maju, betul, tetapi sudah ada yang sangat sesak, marketnya sudah sangat sesak gitu. Seperti waktu kita meneliti persaingan di daerah Jogja, Magelang dan sebagainya, Jawa yang padat itu memang sudah sangat padat. Nah, saya kira usul saya begini, Mas, ada satu lagi mungkin didekati, mungkin enggak kita mengundang pemerintah daerah, karena kami kemarin mendengarkan Dirjen perekonomian daerah ya di Departemen Dalam Negeri itu ternyata juga memiliki perspektif yang banyak. Nah, ini penting untuk daerah-daerah baru dan daerah-daerah pengembangan baru. Sekarang kabupaten sudah kayak apa, lembaganya kayak apa, infrastrukturnya kayak apa. Lalu kemudian ketika ada microfinance itu gimana gitu pandangannya dia. Saya kira ini penting, Mas, karena itu yang ruang kosong itu justru yang LKM-nya belum berkembang. Bukan hanya LKM, keuangan mikro secara infrastruktur secara keseluruhan juga belum berkembang. Ini saya kira juga merupakan hal baru yang perlu kita pikirkan. Saya kira mungkin kalau masih ada waktu, lalu ada yang coba mendekati, kontak ke Departemen Dalam Negeri, di sana mungkin bisa diminta menjadi salah satu untuk memberikan insight ini. Jangan lupa, Mas, kita sekarang kan punya 500 lebih daripada daerah tingkat 2. Dan itu menjadi bakal menjadi unit otonom yang penting untuk kita perhatikan. Mungkin yang saya lihat yang tadi belum dibuka itu. Kalau yang global yang lain saya yakin pasti akan banyak pengalaman baru yang akan kita dapatkan. Tetapi yang ke dalam ini daerah-daerah baru kita yang belum tersentuh atau yang harus dikembangkan, yang butuhkan apa, atau mereka sudah ada apa, kita juga perlu petanya gitu. Nah, salah satu yang paling tahu petanya justru kalau ditanya sekarang kemungkinan Departemen Dalam Negeri, karena unit monitornya dia adalah unit daerah sekarang. Dan tidak semua institusi pemerintah dengan lapangan usaha yang berbeda itu sekarang menjangkau semua itu. Mungkin itu yang ingin kami tambahkan dan kami senang hati kami nunggu saja rencana yang berikutnya supaya bisa ikut pertemuan malam ini dengan baik. Saya kira itu, terima kasih dan mohon maaf kalau tidak bisa berkontribusi dengan baik. Terima kasih. Matur nuwun Pak Nur. Ini saya kira kemarin memang sempat terlupakan ya untuk kita mencoba untuk menarik informasi dari Kemendagri atau Kemendes. Betul Pak Nur, jadi nanti kita coba untuk review kembali apakah hal itu masih memungkinkan untuk bisa kita, tapi saya kira masih memungkinkan. Dan saya jadi ingat kebetulan Pak Safriza sekarang menjadi senior consultant di Kemendes, Pak. Jadi saya kira nanti bisa ngeling, kemarin sempat menyampaikan tapi saya nggak nangkep, ternyata Pak Nur mengingatkan itu. Mungkin dalam negeri, Pak. Kemendagri ya. Ya, ke perekonomian dalam negerinya gitu. Karena kan yang dia mempunyai infrastruktur sampai ke kalau Kemendes kan tidak menguasai camatnya. Oh iya. Padahal unit LKM kita cuma camat sama kabupaten. Terima kasih. Iya, baik. Pak Nur, terima kasih.
saya kira sudah dapatkan insight baru ini. Kemarin secara makro Pak Burhanuddin Abdullah sudah menyampaikan prediksi-prediksinya, kemudian dari insight global Pak Hari sudah menyampaikan juga masukan-masukannya, kemudian masukan dari Pak Safriza juga sudah menguatkan mengenai perlunya adanya penguatan kelembagaan di MVA sendiri, karena kita dirasa masih belum cukup kuat ya, karena untuk menjaga sustainability itu termasuk di dalamnya harus ada anggaran, sudah harus ada dana. Kita belum punya anggaran, belum punya dana. Jadi saya kira itu menjadi PR kita bersama nanti untuk kepengurusan periode berikutnya. Terima kasih Pak Nur. Mohon izin kita akan langsung saja untuk mendengarkan pemaparan persiapan dari kegiatan Munas kita yang sudah disiapkan oleh ada Mbak Rini, ada Mas Arino, dan Mas Ega. Untuk kesempatan yang pertama mungkin boleh dari Mas Arino dulu ya, saya kasih sebagai co-host link Mas Arino. Oke, silakan Mas Arino sudah menjadi co-host. Kemudian nanti setelah Mas Arino lanjut oleh Mbak Rini, kemudian terakhir Mas Ega, karena nanti Mas Ega di sponsorship ya. Nanti sebetulnya masih ada satu proposal yang perlu kita dengarkan, yaitu Munas, tapi mungkin Mbak Tia tidak bisa bergabung ya. Nanti kita tunggu, mudah-mudahan beliau bisa join. Silakan Mas Arino, kita kasih kesempatan pertama untuk menyampaikan rencananya. Terima kasih. Oke ya. Oke. Ini saya langsung buka ini aja berarti ya. Silakan Mas. Ada kesulitan Mas? Atau saya bantu dari sini? Ya kok disable ya? Sudah co-host nih Mas Arino posisinya. Bisa dari sini. Belum bisa ya? Iya. Oke, mungkin saya coba dari sini Mas. Iya, saya kalau Mbak Rini sudah siap Mbak? Boleh coba dikasih co-hostnya Pak, biar saya coba ke Mbak Rini dulu ya, sambil nanti Mas Arino menyiapkan ininya, mungkin belum nge-link. Mbak Rini. Sejauh ini masih belum bisa sharing sih Pak. Masih bisa. Ini baru bisa ke sharing. Oh ya, oke. Bisa kayaknya Pak. Sebentar, saya buka ya. Sudah terlihat kah? Masih dalam proses. Oke Mbak. Sudah masuk. Oke. Ya deh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya atas kesempatannya untuk saya in charge untuk yang microfinance outlook. Terus terang saya senang sekali karena itu bantu saya juga untuk lebih paham isu-isu di microfinance. Tadi pagi Pak Bagio juga udah share ya dengan semacam gambaran umum. Dan saya ngelihatnya emang jagoannya tuh Pak Bagio. Jadi
untuk dari segi konten mungkin nanti Pak Bagio juga bisa kasih masukan. Kalau saya lebih memikirkannya dari segi usulan acaranya. Jadi ini yang saya tampilkan ini lebih kepada usulan acara. Kalau ini memang udah disetujui, nanti kan bikin kata-katanya udah jauh lebih gampang. Ya, jadi yang ada di pikiran saya adalah ini jadi acara yang setengah hari aja, gitu, jangan lama-lama karena nanti takutnya orang bosen. Setengah hari aja, tapi yang penting di sini adalah Invea menunjukkan ini saya fullin ya, kayaknya nggak mau pindah. Menunjukkan siapa gitulah. Jadi artinya kita adalah orang yang paham microfinance gitu. Jadi kita tunjukin kepada Indonesia bahwa kita paham microfinance, kita kenal orang-orangnya dan kita tampilkan orang-orang tersebut. Jadi itu inti dari acara ini. Kemudian kalau dari usulan acara, nah ini saya masih belum tahu nanti kita apakah di hotel apa, seperti apanya itu belum tahu teknisnya. Tapi gambarannya acara ini hibrid ya, karena kita juga melibatkan pembicara internasional. Dan kalau pembicara internasional saya rasa kita mungkin sebaiknya nggak ngundang mereka ya, karena akan terlalu mahal ya. Jadi online aja. Jadi ini sifatnya hibrid, yang offline khusus yang Indonesia aja. Jadi yang acara pertama itu pengantar 15 menit, ini Pak Bagio, karena yang menurut saya dari YouTube yang Pak Bagio bikin, kemudian dari yang tadi yang udah di-share ke kita juga itu udah kasih gambaran tentang yang sedang hangat di dunia microfinance di Indonesia ini seperti apa. Kemudian setelah Pak Bagio, saya ingin menampilkan kayak apa animasi gitu loh, animasi presentasi. Mungkin dengan foto-foto dan sebagainya, kayak video lah ya, video atau animasi gitu, yang menggambarkan tentang perkembangan microfinance di dunia secara umum dan di Indonesia secara khusus. Seperti itu. Kemudian dilanjutkan dengan pembicara dari international ya, international microfinance untuk mendapatkan gambaran umum di dunia itu seperti apa. Saya pikir ini online aja selama 1 jam. Nah, di sini kita bagi menjadi 3 sungguhnya, yaitu perbankan. Karena tadi Pak Bagio sendiri juga bilang bahwa perbankan sekarang udah mulai masuk ke dunia microfinance. Dan kita udah tahulah siapa pemain microfinance terbesar, BRI ya. Itu perbankan, dan yang di bawah itu terus terang belingsatan lah ya gitu ngadepin BRI. Jadi kita perlu lihat itu. Kemudian non-bank, kita ada bicara di sini tentang yang PNM, tentang yang holding ya, holding ultramikro. Terus kita ada bicara juga tentang LKM, koperasi, multifinance. Kemudian yang perkembangan yang menurut saya sekarang lagi menguak banget itu juga syariah. Jadi saya rasa itu perlu dibahas secara khusus ya. Karena dari penelitian kami yang terakhir itu kayak di Batam itu mereka udah nggak mau mainan dengan yang tingkat bunga. Alasannya cuma satu, mereka nggak mau mainan sama riba gitu. Dan sampai Bank Kepri itu sekarang udah sepenuhnya syariah. Saya rasa ini merupakan fenomena yang sangat menarik gitu, yang perlu kita lihat juga. Jadi, nah kemudian kita lanjutkan dengan microfinance di Indonesia. Nah di sini sama juga ya 1 jam tapi offline. Kita bisa panggil ahli-ahli di Indonesia, nggak terlalu mahal buat bawa mereka ke Pekalongan. Dan di sini kita bahas isu-isu khusus, terutama yang tadi yang Pak Bagio udah bilang ya tentang koperasi dan LKM. Menurut saya kan itu lagi menguak banget ya, apalagi dengan adanya perubahan undang-undang untuk pengawasan koperasi. Dan yang terutama syariah ini nih. Jadi kita mau lihat perkembangan syariah di dunia itu seperti apa, terus di Indonesia itu seperti apa. Seperti itu, menurut saya ini isu-isu yang menarik, dan kemudian ditutup dengan diskusi. Ya intinya untuk dapat masukan dari para peserta. Menurut saya sih seperti itu gambaran acaranya. Di sini saya belum bicara tentang biaya, mesti nyari sponsor nanti ya. Tapi setidak-tidaknya kalau gambarannya seperti ini, nanti sudah bisa kita pikirkan ya dari segi budgetnya. Saya rasa itu dulu sih Pak presentasi dari saya. Ya, baik Mbak Rini, terima kasih banyak ya sudah. Walaupun kelihatan cuma 1 halaman, tapi ini menggambarkan keseluruhan dari isi kegiatan Microfinance Outlook kita. Saya kira
apa yang tadi dipaparkan oleh Mbak Rini ini sudah menjadi representasi ya dari aktivitas microfinance outlook kita. Barangkali mungkin tadi saya disampaikan Mbak Rini ya bahwa ini kan salah satu event yang bisa menunjukkan eksistensi dari MVA. Lalu sebetulnya kita juga mungkin akan bertanya ke Mbak Rini, apakah sasaran kita ini untuk pastinya kita berharap secara internal di organisasi ada happening ya, ada insight. Namun mungkin dari dua sisi yang menjadi sasaran utama kita ya, dari pelaku keuangan mikro itu sendiri ya, di Koperasi Simpan Pinjam dan LKM dan serta BPR itu mereka bisa mendapatkan insight dan masukan, lalu kemudian di akademisi. Nah, saya kira juga kita yang saya tahu ya sekarang ini Microfinance Center itu ada di 2 perguruan tinggi, di Unpad sama di Unhas. Ini kedua Microfinance Center ini sebetulnya bisa juga nanti bisa menjadi salah satu ya semacam apa ya untuk menjadi semacam ada pengakuan ya terhadap acara. Jadi lalu kemudian untuk memastikan bahwa ya menjadi pertanyaan juga gimana ya caranya dan strateginya agar kegiatan kita itu bisa diikuti oleh akademisi, oleh para pelaku di industri itu sendiri gitu ya. Karena kalau kita inward ya untuk anggota sendiri kan jumlahnya sangat terbatas. Jadi mungkin kalau kita berharap ini manfaat untuk anggota tidak terlalu besar ya, tapi kita berharap ini adalah untuk Indonesia tadi disampaikan oleh Mbak Rini, saya setuju. Cuma memang untuk bisa masuk dan bisa diterima event ini di masyarakat, terutama sasaran ya di dunia akademisi dan pelaku di industri itu, ini perlu ada proses saya kira, perlu ada proses. Tadi poin penting yang saya tangkap dan sempat tidak terpikirkan adalah membuat video Mbak Rini. Saya setuju banget, jadi itu mungkin yang akan menjadi campaign kita di awal justru. Jadi sebelum kita adakan event ini, kita sudah punya video ya singkat, flyer ya semacam flyer gitu untuk ya memberi informasi kepada masyarakat sasaran kita ini bahwa event Microfinance Outlook itu cukup penting ya untuk menjadi menjadi informasi, updating data, juga termasuk mengguidance ke arah gerakan keuangan mikro kita ke depan seperti apa. Lalu kita sebetulnya setelah ada Microfinance Outlook ini harapannya kita kan ingin punya target juga gitu ya, bahwa keanggotaan kita ini juga bisa kita perluas ya ke masyarakat akademis. Jadi kalau memungkinkan kita itu punya channel di setiap perguruan tinggi negeri kalau bisa. Negeri dulu sasarannya, mungkin kalau swasta pun ada kita bisa masuk, tapi bertahap. Nah minimal kita bahwa pemikiran kita, kemudian langkah dan gerakan kita ini menjadi bagian, mestinya akan menjadi bagian ya dari dunia akademis dan pelaku di dunia industri. Jadi nah, untuk bisa masuk ke situ, memang nanti akan terkait dengan kegiatan event yang berikutnya, yaitu di business matching tadi. Lalu kemudian program yang kita akan persiapkan adalah program Apex. Ya, program Apex itu yang sudah dekat. Jadi kita nanti di dalam event, mohon saran juga nanti ke Mbak Rini, apakah ini akan masuk di event Microfinance Outlook ataukah kita akan tarik nanti di business matching ya untuk
untuk MOU dan sekaligus mencanangkan gerakan keuangan mikro ya. Nah, ada 2 yang sudah kita siapkan di industri, yaitu di LKM itu sendiri. Di LKM ini sedang kita konsolidasi dan koordinasi untuk membentuk Apex Bank ya di LKM. Kemudian yang kedua di koperasi di KSPPS ya, di koperasi syariah, yang kita sedang melakukan edukasi, dan nanti ada Munas ya, Munas di Jogja juga. Jadi nanti akan ada Munas di Jogja dulu tanggal 5, tanggal 5, 6. Lalu kemudian setelah itu baru ke Munas MPA. Jadi ini sedang dalam persiapan. Nah, saya kira kita menanggapi dulu apa yang disampaikan oleh Mbak Rini. Dari sisi konsep, saya setuju ya. Jadi saya setuju nih. Jadi ada insight dari international practice, kemudian lokal ya, regional and local. Nah, untuk internasional ini apakah dibatasi, misalnya apakah mungkin ada gambaran ya dari mana gitu. Ini sebetulnya bisa dengan Pak Hari ini kalau seperti ini gitu ya, karena untuk seperti yang dulu pernah kita kunjungi di Malaysia itu kan di lokal juga cukup bagus ya, kayak di Filipina, kemudian di Thailand, lalu di Malaysia sendiri gitu. Nah, akan menarik ini kalau kita bisa mengundang mereka ya untuk menjadi salah satu kontributor gitu, masuk di dalam acara ini. Jadi ada internasional, regional, sama lokal, nasional. Nah, kalau di internasional, yang komunikasi baik dengan kita itu dari USA ya. Dari USA, alhamdulillah masih ada komunikasi baik dengan saya juga di Meksiko. Jadi nanti mudah-mudahan beliau berkenan ya untuk masuk. Dan kebetulan sudah masuk ke Indonesia, Mbak Rini. Jadi microfinance-nya USA itu sudah masuk ke Indonesia juga. Tapi syariah, aneh kan ya, masuknya ke Indonesia syariah. Nanti siapa dan bagaimana, ini menjadi pertanyaan kita ya. Tapi itu menarik gitu ya, itu menarik. Dan kebetulan ada satu juga yang Ventures Capital yang sekarang digawangi oleh sekjen kita sebelumnya ya, yang kemudian mengundurkan diri tapi masih aktif sebetulnya, CEO-nya Mikra ya, Mbak Ikatri Menar ya, Mbak Menar. Nah, beliau juga sekarang pegang dari Perancis. Dia pegang dari Perancis. Nah, Ventures Capitalnya sudah masuk ke fintech dan cukup berhasil bekerja sama dengan koperasi. Nah, ini juga nanti kita bisa undang Mbak Rini, teman kita, Mbak Menar. Ya, dia mau berbagi juga. Ini menarik. Jadi international practice, kemudian regional, lalu nasional. Nah, ini apakah setengah hari cukup atau enggak nih Mbak Rini? Kalau pinginnya sih bisa ini ya, bisa apa namanya, bisa terakomodir gitu. Oke ya, jadi ini ada pertanyaan nih dari Mbak Dewi. Nah, untuk oke Mbak, ini dari Mbak Dewi dulu yang mau ngomentari. Silakan Mbak Dewi, bisa disampaikan ke Mbak Rini masukannya. Monggo Mbak. Halo Mbak Rini semua, Mas Bagio. Aku cuma mau nanya aja, apa namanya? Kalau microfinance ini kan, ya, bentar. Santai-santai. Kalau microfinance ini kan kita asbabun nuzulnya kan financial inclusion ya. Nah, jadi apa namanya? Aku ngerasa kayak
Kalau info yang bikin acara udah pakai nama saling gitu. Tentu kan harus ada agendanya nih, harus ada tujuannya gitu, entah akselerasi financial inclusion atau macam-macam gitu. Jadi mau nggak mau kan yang harus dilakukan di awal acara adalah kondisi terakhir terkait financial inclusion-nya kita gitu. Dan jadi baru kemudian pembahasannya misalnya yang syariah lah, yang operasi lembaga keuangan mikro lah atau yang lain itu sebenarnya di lanskap financial inclusion kita itu kayak gimana tata letaknya gitu loh. Nah, saya ngerasa mungkin itu karena ini baru pertama juga mau kita bikinnya rada gede gitu, rasanya kok kayak ngerasa penting ya untuk mendesain rancangan besarnya juga gitu sebelum menjadi topik-topik agenda ini gitu. Sekedar informasi, LPM itu 2021 kemarin ada bikin survei bareng BRI kerjasamanya tentang indeks kedalaman inklusi dan literasi keuangan. Nah, itu lumayan ada hasil yang bisa di-share sih terkait kemarin tuh yang kita cek itu inklusi tabungan, inklusi pinjaman, inklusi asuransi sama investasi. Nah, jadi ada hasil di situ cuma ya 2021 bukan 2022. Nah, jadi yang saya sendiri itu kadang-kadang bingung gitu. Kita tuh menata letakkan LKM, terus yang lain itu. Terus kalau saya di grup kan juga udah ngangkat isu soal database ya. Ini kita mau memonitornya gimana nih kalau mau akselerasi, tapi pengamat mau cari data aja susah gitu. Nah, saya sih kayak punya aspirasi pengen forum ini tuh jadi ajang untuk mendorong sebuah agenda juga gitu. Kalau dari saya sih ya. Dari dulu kan data ini selalu masalah gitu. Masa kayak sekarang nih karena LPM itu kerjasamanya sama BRI, itu laporannya nggak bisa serta-merta langsung dipublikasiin kan? Karena sponsornya BRI, jadi kan harus nggak bisa jadi kayak masalah jurnal ilmiah yang bisa kita sebar-sebar semaunya. Nah, nanti kalau ini jadi misalnya itu mau di-present, saya bisa sampaikan ke orang BRI, nanti mereka yang kasih tahu kami ini mau BRI sendiri yang present. Dan itu kan kita harus nanya gitu kan. Nah, saya tuh pengen kenapa kayak gini ya, kenapa nggak bisa ini kajian-kajian kayak gini langsung jadi hak publik aja gitu loh. Ya LPM juga ngaku aja karena disponsor di BRI, jadi ya nggak bisa main langsung publikasi juga. Kalau dari saya, gambaran besarnya itu yang saya belum dapat. Terima kasih. Makasih Mbak Dewi mengingatkan kita kembali ya mengenai orientasi dari Microfinance Outlook kita, target dan sasarannya. Jadi betul ya Mbak, kita memang kembali kepada orientasi awal kita untuk memberikan pendalaman di inklusi. Jadi memang kita perlu ada landscape microfinance kita saat ini ya seperti apa gitu. Mungkin barangkali juga idealnya sih kita sendiri di MPA punya kajian sendiri gitu ya yang bisa nanti kita expose pada saat MO ya, pada saat Microfinance Outlook itu gitu. Cuma kita ada keterbatasan waktu dan resources. Kita cuma mungkin kita akhirnya akan ini saja mungkin ya, akan akan menjadikan seluruh materi nanti dari narasumber itu menjadi bahan bagi kita yang kita akan kaji ulang menjadi sebuah semacam executive summary dari MO itu. Berarti nanti di awal kita akan mendesain ini dulu ya, mendesain pertanyaan dan mendesain arah dari tema-tema nanti yang akan kita angkat di MO sehingga itu menjadi bahan bagi kita dalam merangkum dan
menjadi semacam ada outline yang bisa kita sajikan secara sistematis gitu. Nah, kalau tadi apa yang disampaikan Mbak Dewi betul, jadi saya setuju. Berarti kan nanti ada, kalau di Mbak Dewi sempat baca di ini ya, di Introduction Microfinance Outlook yang sempat saya tulis dan saya share itu ada 2 perspektif ya, termasuk sasaran. Nah, sasaran itu kan sebetulnya usaha mikro kecil, sasaran dari microfinance itu. Nah, disitulah nanti yang akan bicara, kita harapkan dari Deputi Usaha Mikro dan Kecil Kemenkop bisa menjadi narasumber nanti. Karena ceritanya kemarin dalam 3 tahun terakhir ini kan dikasih mandat tuh sama Pak Teten ya, deputinya untuk melakukan pengumpulan single database gitu. Nah, apakah itu berhasil atau tidak? Berharap sih bisa berhasil gitu ya, dan bisa diekspos dalam kesempatan MO ini gitu. Nah, saya mau coba komunikasikan dengan Pak Satria ya, dengan Pak Edi Satria. Mudah-mudahan beliau berkenan untuk menjadi narasumber dan yang menjadi media pertama ya untuk mengekspos tentang usaha mikro dan kecil dari sisi statistik data kita. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan gitu. Mbak Dewi mengingatkan saya juga karena di di dalam rencana outline untuk substansi materinya itu kita sudah siapkan itu, tapi terima kasih sudah diingatkan kembali Mbak Dewi. Oke, mungkin untuk masukan Mbak Rini ya Mbak, nanti apa tadi yang disampaikan Mbak Dewi sama-sama kita saling mengingatkan. Jadi nanti pada saat menyusun dan mendesain topik-topik dan tema kita tarik gitu ya tentang sasaran dari keuangan mikro itu sendiri, dan kita bisa ambil narasumber yang paling kompeten di bidang itu. Mas Bagio, iya Mbak Dewi. Kisi-kisi ada satu slide image yang saya share ke ini ya, ke grup pengurus ya. Oh, baik Mbak. Iya. Buat gambaran. Ya, makasih Mbak Dewi. Kita sangat membutuhkan masukan-masukan. Iya, makasih, ini baru masuk nih. Nanti kita akan lihat. Monggo Mbak Rini, ada tanggapan masukan dari Mbak Dewi? Iya, terima kasih. Ini kan yang tadi saya bikin kan masih kasar ya, bahkan mungkin baru skeletonnya aja ya, baru rangka, tapi belum dari sisi kontennya memang belum gitu. Jadi kalau yang saya bisa simpulkan masukan dari Mbak Dewi, kita harus ada tema yang kita angkat. Dan menurut saya financial inclusion itu memang merupakan tema yang sangat bagus, apalagi kalau kita bisa menampilkan suatu hasil riset di situ. Menurut saya itu akan baik sekali. Terus tadi kalau soal concern-nya Pak Bagio tentang yang gimana kita bisa menjangkau lebih banyak orang di luar NPA, nah itu kan kalau saya bilang sih tinggal diundang aja gitu kan. Cuman kan tergantung dari kekuatan budget kita. Nah, kalau memang kita budgetnya sangat terbatas dan cuman bisa mengundang katakanlah anggota ala kadarnya, mungkin yang bisa kita lakukan adalah semua ini ditaruh di YouTube aja gitu loh. Jadi kalau kayak Fintech Summit tuh saya lihat kan YouTube-nya lengkap banget tuh. Jadi kita nggak perlu hadir, tapi kita bisa tahu semua yang dibahas di situ dan kita bisa memilih tema-tema yang kita tertarik gitu. Nah, saya rasa mungkin bisa kita gituin gitu, kita masukin di website, kita bikin secara atau kayak microfinance forum yang kita ikutin di Malaysia itu juga kan gitu ya. Jadi ada kayak indeksnya, kita tinggal masuk kemana yang kita mau. Nah itu bisa jadi ini kita juga gitu loh, bisa jadi pilihan kita juga gitu. Terus kalau soal yang tadi Bapak bilang mau dengan business matching, menurut saya sih ini semua harus satu sama lain tuh harus terkait ya. Jadi satu bagian besar gitu. Jadi bukan microfinance outlook-nya sendiri, kemudian business matching sendiri enggak, tapi ini merupakan rangkaian acara gitu. Itu sih kalau ini saya. Ini ada dari Pak Rendra ya. Pak Rendra dari, ya. Angkat tangan, kita belum mendengar. Ya, silakan Mas Rendra, Mbak Rini, terima kasih. Mas Rendra, silakan.
Halo, Mas Rendra. Apakah masih monitor, Mas Rendra? Itu udah Oke. unmute tapi nggak bicara. Iya, Mas Rendra, silakan. Oke ya, mungkin Ya mungkin ada faktor teknis sehingga agak suara teknis nggak keluar. ya. Iya, suaranya nggak keluar. Baik ya. Mungkin barangkali ada yang ingin berikan masukan ke Mbak Rini sebelum kita beralih nanti ke persiapan berikutnya. Nah, untuk kesiapan Pak Heri, Pak, silakan monggo Pak. Nggak clear Pak. Kabar nih, saya lihat banyak teman-teman lama ya. Ada Mbak Rini, apa kabar Mbak Rini? Pak Nur, waduh, Pak Lincan ya. Waduh, langsung nih videonya on. Waduh, selamat tahun baru. Komandan kita Mbak Dewi, mungkin ada juga Pak Ahmad, Pak Rendra yang lain-lain ya. Terima kasih Mbak Rini ya. Ada beberapa poin tadi yang disampaikan Mbak Dewi dan saya setuju, dan juga kita harus memperjelas nih Pak Bagio, mungkin mohon maaf kalau mungkin saya agak saklek ya, karena ini dulu kan berdirinya waktu acara saya tahun 2017 ya Pak, di World Bank Kuala Lumpur ya, 2017. Jadi sudah 6 tahun baru kita mulai acara. Dan ini begini, poin saya yang pertama adalah kalau kita buat acara ini IMVEA, maka kita harus ambil komitmen untuk membuat ini secara teratur. Karena kita nggak bisa buat sekali tahun 2023, kemudian 2024-nya tidak ada lagi nih Pak Bagio, Bapak Ibu teman-teman. Jadi kalau kita mau eksistensi IMVEA ini betul-betul lebih dikenal, mungkin bukan mungkin, harus ada komitmen untuk membuat ini rutin gitu ya sebagai acara. Bayangan saya seperti itu Pak Bagio, benar nggak ya? Apakah ini memang hanya sekali saja atau diharapkan ini sebagai satu flagship atau inilah ya event besar IMVEA tahunan ya? Itu yang pertama. Yang kedua mengenai penamaannya Pak Bagio. Kalau Microfinance Outlook itu tiap tahun BRI kan buat juga tuh Pak Bagio. Nah ini apakah orang nanti nggak bingung gitu ya? Karena BRI ada Microfinance Outlook sudah mulai 2021 atau sebelumnya ya, saya sempat hadir juga, dan mungkin di 2023 akan ada lagi, biasanya bulan Februari ya. Jadi supaya nggak rancu, apa sebaiknya kita ganti nama Pak Bagio, karena ini hanya sekedar usul aja yang baru semenit lalu muncul di otak ya. Misalnya kita kan menggunakan kata expert ya Pak, jadi mungkin Microfinance Expert Forum misalnya gitu ya, atau Microfinance Expert Symposium yang tadi kan secara akademisi ya. Jadi kalau kita mendiferensiasikan dengan Outlook BRI gitu, itu saya rasa lebih baik ya, dan kita nggak mungkin bersaing dengan BRI lah gitu ya, yang resource-nya sudah sangat besar ya. Jadi kita ngambil market yang lebih niche lah, mungkin kita segmennya research oriented, akademisi, diskusinya terbatas. Ini usulan saja Pak Bagio ya. Lalu juga yang ketiga adalah tema tadi memang penting. Apakah kita mengcover microfinance? Pengertian saya nih, saya bukan ahli yang di sini ya Pak Bagio dan Bapak Ibu. Kalau saya mendengar kata microfinance, langsung otomatis di benak saya adalah dari segi perspektif dari lembaga keuangannya gitu. Artinya lebih kepada produknya ya, institusinya gitu. Nah, kalau financial inclusion isunya akan lebih luas, ada literasi, ada juga masalah infrastruktur ICT, perlindungan konsumen di situ. Jadi saya sih bebas saja, tapi kalau memang acaranya hanya 1 hari, masuk setengah hari, mungkin ada baiknya isunya lebih fokus gitu. Misalnya tren memasuki tren apalah gitu, revolusi industri 4.0, atau mungkin lebih bombastis microfinance revolution gitu ya, digital revolution, atau preparing microfinance in digital era, seperti itu Pak Bagio. Jadi orang akan tertarik, tapi isunya lebih kepada mungkin mengidentifikasi tren-tren utama ya, determinan utama di microfinance ke depan gitu. Dan seperti saya sempat
sampaikan ke Bagio, mungkin Pak, microfinance jangan diartikan sebagai microkredit saja gitu ya, tapi juga micro insurance, ada micro pensiun, ada juga mungkin produk micro yang lain gitu ya. Jadi kecenderungan micro itu lebih kepada biasanya ya value-nya, nilainya kecil gitu ya, dan banyak penerima manfaatnya. Jadi gitu, saya senang hati untuk pembicara luar negeri saya rasa sangat baik untuk menambah profil juga ya. Dan biasanya kalau kita pintar mencari topik yang menarik dan pembicara yang cukup dikenal, itu akan membuat orang datang, Pak Bagio, Bapak Ibu ya. Saya dengan senang hati nanti dengan Mbak Rini kita coba jajaki beberapa potensi speaker ya, entah dari World Bank, entah dari Gates Foundation, atau dari SIGAP, atau dari yang lain ya. Dari network kita bisa kita jajaki. Rata-rata sih kalau secara online biasanya sih mau free Pak, apalagi cuma 30 menit lah bicara gitu ya. Saya rasa tidak ada biaya, atau ya mungkin kita kasih kirim inilah aja lah token of appreciation gitu, mungkin dikirim lewat pos atau seperti apa. Itu Pak Bagio masukan awal dari saya. Pada prinsipnya saya setuju, hanya kita perlu penajaman seperti yang tadi saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Ari. Iya, jadi saya ingat Pak Ari. Jadi betul tadi BRI kayaknya bulan depan ada microfinance outlook juga. Iya, kayak kita harus tidak kayak kalau berbenturan nama kita tenggelam ya dengan BRI. Microfinance expert ya, jadi salah satu ini mungkin pilihan kata nanti yang kita bisa gunakan untuk acara ini di luar Munasnya ya, untuk mengangkat tadi isu-isu yang memang secara spesifik menarik dan menjadi bahasan yang terbatas gitu di kalangan akademik dan praktisi. Setuju Pak, nanti kita nanti Mbak Rini mohon dibantu Mbak kalau ada yang beberapa istilah tadi yang disampaikan Pak Hari kok pas dan cocok, kayaknya perlu ada alternatif nama microfinance outlook ya di luar itu, biar nggak benturan dengan BRI. Gitu Mbak Rini, mohon iya. Mungkin. Kalau menurut saya sih kita harus bedain dengan BRI adalah kita ini kan dari grassroots ya. Jadi nuansa grassroots-nya itu yang kita tonjolin gitu. Kalau BRI kan istilahnya raksasa ya, karena kita ini yang kecilnya gitu. Jadi yang nggak tahu nanti kita pikirin bersama lah. Tapi menurut saya usulannya Pak Hari tadi bagus banget gitu. Kita bisa lebih fokus ke satu hal, terus tunjukkan ekspertis kita, dan kita tunjukin bahwa kita ini gerakan masyarakat gitu. Dari bawah itu sih nanti kita pikirkan bersama. Iya, setuju Mbak Rini. Terima kasih Pak Hari. Jadi makin memperkaya referensi untuk menguatkan konsepnya Mbak Rini dari sisi topik, kemudian sasaran dari kegiatan yang nanti akan dipegang oleh Mbak Rini ini untuk MO atau nanti namanya diganti. Lalu kemudian berarti poin-poin tadi ya Mbak mengenai namanya sendiri, nama kegiatan, nama eventnya, kemudian sasaran tadi yang disampaikan oleh Mbak Dewi, lalu kemudian para narasumber tadi yang disampaikan Pak Hari yang bisa ada representasi. Lalu mungkin juga tadi Mbak Rini nyampaikan tema atau topiknya yang pas gitu ya. Tadi ada masukan dari Pak Hari juga. Masih menjadi PR ini. Kayaknya kita belum bisa tuntaskan malam ini. Kita catat notes untuk bisa kita follow up. Nanti bisa kita bahas sambil berjalan saya kira. Gitu ya Mbak Rini ya, kita jadikan PR bersama. Iya, ini jadi PR, jadi pemikiran bersama. Iya. Terima kasih Mbak Rini. Ada Pak Bagus. Assalamualaikum Pak Bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, baru bergabung. Takziah dulu karena ada tetangga yang meninggal. Oh,
Iya, Pak Bagus, mohon izin nih kita sedang diskusi mengenai MO Microfinance Outlook yang ada beberapa masukan terkait dengan nama yang nanti kita akan sesuaikan, lalu kemudian topik yang kita ingin angkat, lalu sasaran dari event ini sendiri gitu. Nah, mungkin Pak Bagus ingin memberikan masukan ke Mbak Rini yang sedang menyiapkan konsepnya. Monggo Pak Bagus. Lanjut dulu, Pak Oh, Bagio. baik. Ini ada Pak Asrian juga. Makasih Pak Bagus. Nanti kalau sambil berjalan ada yang ingin disampaikan, bisa langsung Pak. Pak Asrian, monggo Pak Asrian kalau ingin berikan masukan ke Mbak Rini. Pak B. Masih monitor, Pak B. Oke, Mas Renda, apakah sudah bisa ini Mas Renda? Suaranya sudah bisa dicoba? Ingin memberikan masukan? Belum bisa ya, tenis ya. Oke. Baik, kalau begitu mungkin sementara, namun kalaupun nanti ada masukan untuk Mbak Rini, kita bisa langsung TikTok saja di lewat WA atau di forum panitia di Munas. Jadi nanti bisa kita catat note dan kita bisa follow up. Mudah-mudahan nanti bisa pada pertemuan berikutnya sudah matang dan udah bisa mendekati final gitu ya, tidak terlalu lama. Terima kasih sekali lagi Mbak Rini, Pak Hari yang sudah memberikan masukan. Mbak Dewi yang kayaknya sudah live ya, sudah live. Berikutnya kita pada persiapan ke draft proposal untuk business matching, Mas Arino mungkin bisa dicoba Mas. Ya, baik. Mohon maaf tadi Pak Bagio. Ya, saya buka 2 akun laptop sama HP tadi, yang laptop ternyata beda akun, jadi nggak bisa ya. Bentar, saya coba dari HP nggak apa-apa. Iya. Nggak muncul ya Pak? Belum ya, belum muncul ya. Atau bisa mic-nya pakai yang handphone, Pak. Ininya Pak Arino mungkin bisa pakai laptop untuk penyajian presentasinya. Mungkin. Oh gitu ya, nggak usah ditampilkan nggak apa-apa ya? Kayaknya atau ini tadi yang Pak di Bagio. co-host kan yang HP ya, yang laptop nggak co-host, saya nggak nge-link dia yang di laptop. Yang HP nggak bisa ternyata untuk menampilkan dokumen. Oh nggak bisa ya. Atau dibantu Pak, ditampilkan ke Pak Bagio gitu, filenya dikirim ke Pak Bagio gitu. Udah dikirim, Pak Bagio bisa ditampilkan Pak Bagio. Iya. Atau yang di laptop jadikan co-host Pak, yang MyBook itu Pak. Oh MyBook ya, boleh. Iya, boleh. Coba Pak. MyBook 14E ya. Oh iya. Ya, boleh silakan. Saya masuk, Pak. Ya sudah, Mas. Sudah. Saya masuk, Pak ya? Sudah, Pak ya? Salah satu di mute, Pak, kayaknya, Pak. Salah satu di mute. Salah satu di mute ya, yang mic-nya biar nggak double. Halo, Pak Bagio. Udah masuk ya? Iya, sudah Mas, sudah. Ini saya mute satu. Silakan Mas. Baik, terima kasih. Untuk konsep business matching yang sudah kita bikin,
Baik, yang pertama bahwa kegiatan ini memang ya seharusnya nanti harus sinergikan dengan yang sudah disampaikan oleh Bu Rini ya terkait dengan outlook tadi microfinance. Adapun kegiatan business matching ini kita ada beberapa tujuan yang akan dicapai. Tentu yang pertama adalah kita akan mempertemukan kebutuhan ya bisnis antar pelaku usaha di masing-masing sektor. Juga mengetahui potensi bisnis atas kebutuhan bisnis dari sektor yang berbeda-beda. Dan tentu yang ketiga adalah memperkokoh ekonomi nasional dan global. Ini tujuan yang kita akan capai dalam acara bisnis matching ini. Kemudian outputnya yang memang akan kita capai juga adalah ya mudah-mudahan nanti dalam acara itu diakhiri dengan MOU ya antar lembaga yang masing-masing punya kepentingan bersama. Kemudian juga adanya penyusunan agenda bersama dalam sinergi kelembagaan untuk visi jangka yang panjang. Dan juga berikutnya adalah tindak lanjut dari MOU yang disepakati. Kemudian untuk pelaksanaan, mungkin nanti ada masukan juga dari Bapak Ibu sekalian bahwa peserta yang akan kita undang kemungkinannya adalah dari beberapa pengurus dan juga anggota asosiasi, baik dari LKM atau LKMS seluruh Indonesia, juga dari pengurus dan anggota induk koperasi, ya, itu juga bisa kita undang. Dan target kita mudah-mudahan kita nggak tahu nanti disepakati berapa, ya paling nggak kurang lebih bisa 200 peserta ya. Kemudian narasumber akan kita hadirkan mungkin dari beberapa pihak ya, dari fintech ya, dari venture capital, kemudian dari PIP ya, pusat investasi pemerintah, kemudian ada LPDB dan juga mungkin untuk LSP bisa sebagai promosi juga ya, karena lembaga yang baru dibentuk oleh IMPEA. Kemudian bentuk kegiatan yang akan kita inginkan dan nanti juga mohon masukannya ya. Itu yang pertama nanti ada profil yang bisa kita paparkan, kemudian nanti dilanjutkan diskusi dan diakhiri dengan MOU dari beberapa pihak yang katakanlah sepakat untuk bekerja sama. Dan selanjutnya adalah tindak lanjut. Untuk kegiatan acara ini nanti juga bisa kita mengupayakan dari pagi sampai siang aja, karena kalau terlalu lama juga nanti akan biasanya terlalu lama kadang kurang efektif ya, sehingga acara yang cukup setengah hari bisa memberikan keputusan-keputusan yang efektif. Kemudian waktu pelaksanaan, kalau kita lihat rencana agenda yang kita rapatkan pada minggu yang lalu, yaitu pada hari Sabtu ya, tanggal 11 Maret 2023, untuk pelaksanaan di mananya, tempatnya kita belum ada diputuskan, belum ada keputusan bersama di mana dan hotel apa memang belum diputuskan. Termasuk anggaran biaya juga belum saya belum tahu nanti berapa biaya-biayanya, ini juga belum kita buat. Dan juga sponsor juga mana yang akan kita yang kita minta atau kita tawarkan dalam program ini, nah, ini juga belum kita putuskan. Saya kira itu ya sekelumit tentang
konsep kegiatan business matching yang rencana akan kita adakan dalam rangka Munas INVIA. Baik, itu aja Pak Bagio. Terima kasih. Baik. Terima kasih Mas Alino yang sudah mempresentasikan dan konsep business matching-nya. Mungkin kalau ada tanggapan, silakan teman-teman bisa langsung berikan masukan kepada Mas Alino. Silakan. Mohon izin Pak Bagio dan teman-teman. Ya, Mas Rendra, silakan Mas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Malam. warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal teman-teman semua. Mohon maaf saya off-cam. Sekilas saya sudah melihat proposalnya. Terima kasih banyak. Mungkin sedikit saja sedikit masukan di proposal ini. Barangkali kita tidak perlu menurut saya tidak perlu memberikan detail tentang anggaran biaya karena barangkali kita berharap akan ada banyak sponsor yang memberikan lebih dari yang kita perkirakan. Asetnya seperti itu. Lalu yang kedua, untuk di proposal sendiri barangkali boleh ditambahkan sponsorship package dari mulai platinum, gold, silver, bronze gitu. Lalu kita tentukan nominalnya dan benefit apa yang bisa mereka dapatkan. Seperti itu. Nah, dari situ rasanya teman-teman sponsor itu akan melihat ke sejauh mana acara ini memberikan benefit bagi mereka. Tentu ujung-ujungnya adalah bagaimana mereka bisa mendapatkan leads atau bisa memaparkan produknya. Lalu tadi sepintas saya sudah melihat juga pemaparan dari Bu Dewi ya, sangat menarik. Tetapi barangkali waktu setengah hari ini apakah cukup ya? Kalau saya lihat ini adalah satu event di mana kita bisa melakukan branding ya, exposure, dan kita bisa mengundang asosiasi-asosiasi lain untuk bisa terlibat. Lalu untuk sponsorship sendiri, again, barangkali bisa ditambahkan benefit apa yang bisa didapat oleh mereka, barangkali disisipkan video bumper atau mereka diberikan sedikit waktu ya, untuk bisa memperkenalkan produknya gitu ya, tetapi dengan solusi yang terkait dengan microfinance tentunya ya, solusi apa gitu. Jadi tidak secara langsung memaparkan produk knowledge, tetapi memaparkan tentang pentingnya produk mereka terhadap microfinance seperti itu barangkali. Nah, kemudian juga yang selanjutnya barangkali tadi sudah disampaikan oleh Ibu Dewi, benar bahwa kita perlu satu tema yang populer, di mana tema itu hangat dan ini akan menjadi menarik apabila juga dilibatkan pihak akademisi untuk bisa join. Mahasiswa-mahasiswa dari akademisi tertentu kita berikan undangannya dan barangkali di situ bisa dibuka sponsorship gitu ya, sehingga mahasiswa mereka bisa join ke dalam ke dalam channel yang Zoom yang live gitu. Karena menurut saya benar ya, bahwa acara ini bisa dilihat di YouTube, tetapi experience-nya itu berbeda kalau mereka bisa mendengarkan secara live dan juga mungkin dibuka kesempatan bertanya gitu, sehingga ada satu interaksi bahwa acara Munas ini juga memberi manfaat kepada berbagai pihak. Barangkali sedikit saja masukannya. Terima kasih. Terima kasih Mas Renda. Masukannya sangat berharga sekali ya untuk terutama terkait dengan sponsorship tadi, dan masukannya juga untuk Mbak Rini ya, yang tadi belum sempat tersampaikan
di paparan yang pertama. Nah, mudah-mudahan bisa dicatat oleh Mas Arino. Kalau mau ditanggapi, tapi mungkin sebelum ditanggapi, nanti ada session tersendiri terkait dengan sponsorship nih Mas Rendra. Nanti dari Mas Ega nanti akan menyampaikan. Nanti mungkin dari persiapan yang sudah terlihat konsepnya ini, pada pertemuan berikutnya sudah akan muncul anggaran yang diperlukan ya untuk bisa mensupport masing-masing event. Event di Munasnya sendiri, kemudian event di kegiatan semacam bisnis atau microfinance forum misalnya namanya apa gitu. Lalu kemudian yang di business matching juga nanti akan dirangkum oleh Mas Ega, lalu disiapkan nanti sponsorshipnya dengan satu proposal ya, akan dikonsolidasi oleh Mas Ega untuk jadi satu proposal. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin berikan masukan untuk business matching. Mas Arino, untuk Mas Arino. Ya. Ya, Mas Hermanto kayaknya satu ini ya dengan Mas Arino. Silakan Mas Her, mungkin ada yang ingin disampaikan. Baik Pak, terima kasih. Mohon izin Pak Bagio, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Mas Arino atas presentasi terkait business matching. Mohon izin tidak video on. Mungkin saya berpikir Pak, jadi arena atau kegiatan business matching ini sering memang kita dengar, tapi apakah tidak mungkin IMVEA memunculkan juga proses supply and demand itu dalam platform e-commerce, Pak. Jadi tidak hanya traditional method, tetapi juga digital method ya itu. Jadi di situ memang saya melihat akan ada potensi permintaan yang lebih atau bahkan penawaran yang lebih banyak dan permintaan yang lebih banyak. Jadi selain metode tradisional, proses penemuan antara supply and demand itu secara langsung, MOU dan sebagainya, betul, itu saya kira saya apresiasi. Tapi juga mungkin kita menskemakan satu proses pertemuan supply and demand dalam konteks platform e-commerce, Pak. Kira-kira demikian, Pak Bagio, mohon izin, Pak Arino. Iya, Mas Hermanto, terima kasih. Mungkin bisa kita tampung ya, Mas Arino. Jadi yang dimaksud Mas Hermanto ini adalah bagaimana barangkali nanti ada suatu media aplikasi atau platform yang kita bisa manfaatkan pada kegiatan yang sama. Ketika ada kegiatan offline, ada fasilitasi secara online. Jadi artinya yang tidak berkesempatan untuk hadir bisa ikut serta juga gitu ya dalam mereka bisa menyimak dan mengikuti kegiatan business matching ini. Berarti kan hybrid ya, hybrid. Lalu ada platform mungkin yang bisa kita pinjam atau yang sudah ada kita gunakan gitu, sehingga secara simultan gitu bisa berbarengan, kegiatan offline-nya bisa berjalan juga nanti secara digital gitu. Nah ini kita tampung, ini idenya Mas Hermanto, bagus banget. Kalau tidak salah itu di Kemenkop pernah memfasilitasi ini ya Mas Hermanto ya. Dan nanti kita perlu komunikasi dengan Kemenkop, apakah aplikasinya sudah ada dan bisa dimanfaatkan. Kalau bisa dimanfaatkan, kita bisa join atau bisa izin untuk mendapatkan fasilitasi penggunaannya gitu. Ini kita akan komunikasikan. Terima kasih Mas Hermanto. Matur nuwun. Sama-sama Pak, matur suwun. Terima kasih. Ya, sama-sama. Saya kira
mungkin cukup Mas Arino. Nanti kalau ada masukan-masukan, mohon Bapak Ibu sekalian bisa disampaikan langsung ke Mas Arino. Kayaknya Pak Bagus ya ada ingin berikan masukan. Silakan Pak Bagus sebelum Mas Arino ini menutup sessionnya. Silakan. Terima kasih Pak Bagio dan Mas Arino. Cuma ingin bertanya saja, maaf, tadi saya sempat ke kamar mandi, mungkin ada yang tidak terdengar. Karena ini business matching, mungkin bisa diinformasikan gitu. Kita akan mempertemukan siapa dengan siapa gitu ya. Apakah sudah ada targetnya? Itu yang pertama. Yang kedua, karena tadi saya dengar outputnya adalah penandatangan MOU, ada semacam kerjasama dan sebagainya. Kalau memang outputnya sampai pada MOU atau penandatangan kerjasama, memang ada baiknya ada pra-business matching, jadi ada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi pada acara puncak nanti sudah lebih ke arah penandatanganan MOU ya, gitu ya. Ini pengalaman yang saya pernah ikuti seperti itu. Jadi memang harus ada, ini ada penandatangan MOU ya, penyusunan agenda bersama dan sebagainya. Nah, kalau memang ini disasar, maka kegiatan business matching ini sudah harus ada pra-nya sebelum acara puncak. Karena tidak akan semudah gitu untuk penandatangan MOU-nya ya. Karena kan butuh ada penyusunan dan juga ada kesepamahaman antar berbagai pihak. Itu ya sih masukannya. Kita juga ingin tadi menanyakan kepada Pak Arino. Terima kasih. Terima kasih Pak Bagus. Silakan Mas Arino kalau mau ditanggapi Mas. Baik ya, terima kasih Mas Bagus Arya. Saya kira masukan yang cukup bagus ya. Tadi terkait dengan siapa dengan siapa, kita bisa lihat di sini. Rencana kita yang akan kita hadirkan adalah beberapa dari narasumber yang akan kita rencanakan, baik dari fintech ya, karena mungkin dari LKM atau LKMS itu juga perlu ada semacam kerjasama untuk meningkatkan dan mengembangkan bisnisnya ya. Jadi peran kita MVA sebagai mediasi bisa mempertemukan mereka baik dari fintech kepada LKM atau LKMS. Juga nanti ada venture capital ya yang biasa mempersiapkan modal kerjasama ya, dan juga dari PIP ya, dari Pusat Investasi Pemerintah ini juga akan mudah-mudahan bisa kita hadirkan, nanti kita akan komunikasikan, dan juga dari LPDB yang sudah terbiasa memberikan kerjasama dalam rangka pendanaan ya. Nah itu yang saya kira kehadiran beberapa pihak ini yang tentu akan mendapatkan respon yang baik dari peserta ya, baik dari LKM maupun LKMS. Harapan kita seperti itu. Dan mudah-mudahan dari pertemuan ini terjadi tadi ya, target akhirnya adalah MOU antara beberapa pihak yang mungkin untuk mengambil kerjasama tersebut. Barangkali itu jadi tambahin Pak Bagio. Ya Mas Arino, terima kasih sudah menanggapi, barangkali ya menambahkan juga ini memperjelas tadi yang disampaikan oleh Pak Bagus. Jadi kegiatan di business matching itu akan lebih bagus kalau kita akan lakukan dengan beberapa pertemuan sebelumnya dengan masing-masing pihak ya, untuk mendapatkan informasi awal, kemudian mereka juga bisa mulai untuk membuka komunikasi. Jadi sasaran dan target dari peserta business matching ini kita akan awali dengan beberapa pertemuan sebelumnya. Di pertemuan awal gitu yang dimaksud dengan Pak Bagus. Jadi nanti kita dibuatkan timeline atau agenda. Kalau misalnya kita laksanakan kegiatan BM ini di bulan Maret, maka di bulan Februari kita sudah harus punya jadwal agenda pertemuan awal ya, dari mulai perkenalan, kemudian
mengenalkan produk ya. Nah, nanti pada saat business matching itu adalah ujung kita memang ingin buat penasaran dulu gitu ya. Jadi belum tuntas di pertemuan-pertemuan awal itu pasti hanya sekedar permukaan ya, belum terlalu dalam. Nah, sehingga nanti pada saat business matching itulah ada pendalaman di situ sampai kemudian ada kesepakatan untuk saling bekerja sama satu dengan yang lain. Tapi di situ draftnya itu sudah kita siapkan, jadi tinggal ditandatangani aja. Nah, biasanya kita tandatangani itu adalah hanya payung aja, ya payung MOU-nya gitu. Nah, untuk ke LOI-nya, letter of intent-nya atau PKS-nya nanti dilanjut oleh masing-masing yang bersangkutan. Jadi kita hanya memfasilitasi sampai pada payung MOU-nya saja. Nah, kita sudah punya pengalaman tuh di EXA USAID ya dengan teman-teman di provider IT dengan koperasi. Jadi memang apa yang disampaikan Pak Bagus itu betul. Kita akan awali dengan pertemuan-pertemuan awal dulu. Nah, pada saat nanti ada event untuk mempertemukan itu sudah satu kesepahaman. Jadi di situ hanya pendalaman saja, lalu kemudian langsung taken MOU. Nah, ini kita akan desain tidak semua calon peserta itu nanti bisa mengikuti pertemuan-pertemuan awal, ya. Jadi kita akan desain paling mungkin berapa 5 atau nggak usah banyak-banyak itu yang akan kita intenskan sehingga momen di BM itu justru kita akan mengundang dari para pelaku di industri keuangan mikro itu agar penasaran dan tertarik untuk hadir untuk ikut gitu ya dalam kegiatan kita. Karena kalau kita buka di awal lalu kemudian kita tidak ada seleksi awal itu nanti kejutan dari kegiatan kita ini akan hilang gitu. Yaitu yang nanti kita akan desain dan kita diskusikan nanti Mas Arino, kita diskusikan ini masukan Pak Bagus bagus banget ya. Siap. Ini sesuai dengan nama beliau ya, Bagus ini bagus banget. Bagus. Bagus banget. Nanti kita siapkan lebih baik lagi nih. Makasih. Makasih Pak Bagus, Mas Arino, makasih. Sama-sama Pak Bagio, Mas Arino. Ya, sama-sama. Mungkin sudah cukup Mas, boleh di ini dulu. Di close sharing-nya. Untuk persiapan berikutnya, saya persilakan Mas Rega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak, Ibu udah mau bertahan ya Pak, luar biasa, ada jam 9:30 ya, masih pada semangat. Jadi terima kasih juga buat Pak Bagio dan Bapak Ibu semuanya sudah memberikan kesempatan ya ke saya untuk dapat kehormatan lah ya untuk dipercaya sebagai PIC untuk penyusunan proposal sponsorship. Jadi Pak Bagio setelah saya coba susun proposalnya, jadi saya cuma bisa buat draft ternyata Pak Bagio. Buat draft, buat kerangka, dan sebagainya. Kenapa? Karena kontennya saya nggak bisa kerjain sendiri. Karena setelah dilihat, saya ini penyambung titik doang Pak Bagio. Puzzle-nya itu ada di Bu Rini, ada di Pak yang tadi disampaikan oleh Pak Arino, sama ada bagian nanti acara Munasnya, karena ada 3 acara kan. Jadi mohon izin kalau kontennya mungkin belum begitu banyak, mungkin baru berapa persennya saja yang sebisa saya isi. Yang mungkin bisa saya butuh masukan dan bantuan mungkin bisa dilihat dari kerangka ini, apakah ada yang bisa ditambahkan atau dikurangi atau bahkan disempurnakan seperti itu. Saya izin share ya, yang sudah saya buat. Oke. Nah, ini disclaimer juga mengenai, saya juga keganggu sendiri sama desain Pak Bagio, karena kalau bikin acara kayak gini kan dari mulai desain proposal, desain banner, desain spanduk, semuanya kan harus satu tema. Jadi mohon izin untuk desain saya pakai yang ada aja dulu, nanti mungkin kalau sudah agak
mengerucut, terus kemudian ini baru kita bisa diskusi mengenai desain mau seperti apa, karena desainnya juga harus kita sesuaikan dengan nanti tema acara kita. Menurut saya seperti itu. Oke, pertama yang jelas di strukturnya ini ada latar belakang untuk proposalnya. Oh ya, oke. Saya pertama proposal ini ada 2 bagian Pak Bagio. Pertama proposal untuk pengantar tentang introduction ke acaranya sendiri. Yang kedua baru proposal untuk sponsorship-nya di belakang. Seperti itu. Jadi ini masuk ke yang struktur yang pertama itu mengenai acaranya. Ini latar belakang, isinya yang sudah dibuat sama Pak Bagio, saya tinggal kopas masukin ke sini, yang mungkin kalau ada penyesuaian nanti bisa kita edit di belakang. Oke, setelah latar belakang itu ada tujuan kegiatan. Nah, ini tujuan kegiatan ini juga penting untuk saya tahu goal-nya, biar kita juga acaranya impactful seperti yang sudah diberikan masukan sama Mbak Dewi, sama Pak Jauhari tadi, sama Pak Nusrisno juga. Jadi menurut saya tujuan kegiatan ini perlu banget untuk kita kuatkan Pak Bagio. Saya perlu dapat masukan dan harus tajam gitu ya tujuan kegiatannya, karena nanti juga biar pemberi sponsorship juga merasa tujuan ini coherence dengan kepentingan mereka, seperti itu Pak Bagio. Terus kemudian nama dan tema kegiatan. Terus ada bentuk kegiatannya. Kegiatannya terdiri 3 rangkaian. Hari pertama Jumat 9 Maret itu ada Microfinance Outlook yang tadi sudah diminta Pak Jauhari untuk kita coba rename, cari nama yang tepat dan yang lebih matching gitu ya. Terus kemudian hari Sabtunya ada Munas IMVEA. Terus kemudian hari Minggunya ada IMVEA Business Matching yang tadi sudah dipresentasikan sama Pak Arino. Terus kemudian ada sasaran kegiatan. Sasaran kegiatannya pertama pasti anggota IMVEA, terus kemudian lembaga keuangan mikro siapa aja, koperasi, perwakilan masyarakat atau pengusaha. Ini juga nanti saya perlu masukkan Pak. Jadi sepertinya setelah ini harus meeting dengan khususnya 3 si acara itu Pak, yang dengan Bu Rini, Pak Arino, dan 1 orang lagi nanti yang penanggung jawab untuk acara munasnya. Sehingga kita juga tahu sasaran kegiatan kita siapa aja, realnya, detailnya. Terus kemudian dari situ kita juga dapat target Pak, mengenai berapa anggota yang mau kita undang, karena ini kaitannya target sama dengan budgeting juga nanti di akhir. Makanya saya nggak bisa isi budget kosong semua, karena saya juga nggak tahu nih berapa orang yang akan kita undang, berapa orang yang akan kita siapin akomodasi, berapa orang yang harus kita siapin mungkin honorarium dan lain sebagainya. Jadi memang harus detail bicara, harus ada setelah ini harus meeting lagi sih, seperti itu. Terus kemudian ada waktu dan lokasi kegiatan. Terus susunan panitia terlampir, susunan acara terlampir, rancangan anggaran belanja kegiatan juga terlampir. Dan ini penutup dari part introduction acara tentang acaranya. Ini lampiran pertama, susunan kepanitiaannya. Belum bisa saya isi juga karena kita belum dapat nama-nama pastinya seperti apa. Terus kemudian lampiran kedua adalah susunan acaranya untuk yang hari pertama, Microfinance Outlook. Tadi udah dapat dari Bu Rini sih kisi-kisinya, tinggal nanti mau minta waktu Bu Rini kita atur lagi ya Bu ya untuk mengenai susunan acara ini. Sama siapa aja nanti yang akan jadi pembicara dan PIC dan lain sebagainya. Terus kemudian susunan acara hari keduanya, Munas, acara Munasnya ini. Saya juga belum dapat gambaran acaranya seperti apa, tapi ini gambaran garis besarnya yang sudah saya buat seperti ini, schedule-nya. Lalu yang ketiga, business matching. Susunan acaranya kira-kira sama sih, kira-kira seperti ini, masih gambaran besar aja, garis besar aja. Terus berikutnya adalah rancangan anggaran belanja kegiatan. Nah, ini juga masih draft semua. Jadi ini cuma saya masukin aja kira-kira yang bisa dimasukin. Terus kemudian untuk membentuk di akhir nanti kira-kira berapa total pengeluaran atau total budget yang kita butuhkan untuk acara ini. Nah, dari sini juga akan ketahuan nanti target kita butuh berapa sponsorship seperti itu ya. Terus kemudian tadi ada masukan ya dari Bapak itu tadi Pak Rendra. Udah saya tampung di sini Pak Rendra. Jadi ini kira-kira gambaran proposalnya untuk sponsorship-nya. Pertama, ada kriteria
kriteria sponsornya itu saya buat ada 5. Ini yang berlaku umum aja ya Pak, yang pernah seingat saya dan sepengalaman gitu ya, sedikit pengalaman saya ketika bikin sponsorship gitu, ada 5. Itu pertama sponsor tunggal, sponsor utama, sponsor pendukung, sponsor kerjasama lain, dan donatur. Ini keterangannya. Sponsor tunggal itu, ini bisa kita ubah sih Pak, nanti seperti apa, tergantung nanti masukannya. Tapi kalau secara umum kayaknya 85% dari total kekurangan anggaran ya, atau dari total budget tadi 85% kalau dia mau contribute itu kita bisa sebut dia sponsor tunggal. Nanti benefitnya apa aja, ini juga perlu kita pikirin lagi. Ini saya cuman asal isi aja, kira-kira seperti apa. Pokoknya benefitnya dia harus tahu benefitnya seperti apa, seperti yang Pak Rendra tadi bilang. Yang pasti harus di-matchingin dengan struktur acara kita, terus kemudian apa yang bisa kita kasih ke mereka gitu. Jadi nggak usah terlalu memaksakan kita akan ngasih apa ya, sesuai dengan yang bisa kita kasih juga, karena kan kita juga bisa mengukur seperti apa acara kita di dalam seperti itu. Jadi nggak yang janji-janji spektakuler banget gitu maksudnya nanti. Jadi disesuaikan dengan kemampuan kita juga seperti itu. Lalu ada sponsor utama. Sponsor utama itu 50% dari nilai budget yang saya buat. Terus kemudian ada sponsor pendukung, ini 20% dari kekurangan anggaran. Lalu ada sponsor khusus. Sponsor khusus ini yang dia bersedia untuk mengadakan kesepakatan bersama di luar bentuk sponsorship di atas. Jadi bisa jadi dia mau jadi sponsor rutin, tahunan, atau jadi untuk daily, misalnya bisa jadi ya macam-macam lah untuk mensupport INVEA pada intinya. Dan yang kelima itu adalah bentuk kriteria donatur. Ya, kalau donatur ini seikhlasnya lah Pak, kira-kira seperti itu. Oke, terus kemudian ini saya buat juga ketentuan sponsorship seperti apa. Ini juga nanti saya harus review lagi kira-kira yang aman ya untuk kita, untuk ketentuan sponsorship ini untuk kedua belah pihak juga. Sekaligus juga kita harus buatin juga SPK, surat perjanjian kerjasama sponsorshipnya juga. Berarti ini bukan cuma bikin ini doang, tapi juga kita harus buatin surat kerjasama sponsorshipnya juga. Berikut dengan syarat-syarat pembayaran dan pembatalan partisipasi juga. Kira-kira seperti ini. Sudah dibuatin juga, tinggal nanti di review lagi aja seperti itu. Kira-kira gini sih Pak, kerangka yang saya buat mengenai sponsor ini. Disclaimer-nya tadi desain kita belum tahu karena temanya juga kita belum dapat. Jadi nanti pengennya saya desain desain proposal sama desain tema acara keseluruhan, billboard segala macam, itu semuanya harus satu tone sih harusnya seperti itu. Kira-kira gitu Pak Bagio. Mungkin silakan kalau ada masukan atau tambahan. Baik, terima kasih Mas Ega. Effortnya luar biasa, kerangkanya sudah ada ya, tinggal kita isi aja nanti. Kalau sambil menunggu pematangan dari proposal lainnya. Kalau ingin ada yang memberikan langsung masukan, saya persilahkan ke Mas Ega. Barangkali ada yang ingin disampaikan, Bapak Ibu, monggo. Kalau ada. Baik ya, kalau nggak ada, barangkali kita nanti bisa saling sharing di panitia Munas. Bisa langsung memberikan masukan ke Mas Ega, atau nanti juga yang terkait dengan Bu Rini juga boleh, atau dengan Mas Arino juga saya persilakan. Nanti berharap masukan-masukan kita ini bisa bantu dirangkum ya, Mbak Rini, Mas Arino, Mas Ega bisa bantu saya, karena ini materinya agak banyak ini yang bisa dirangkum, saya khawatir terlewat. Nanti saya dikasih masukan untuk catatan kita berikutnya. Baik Mas, karena tidak ada masukan, boleh di close dulu Mas Ega. Terima kasih. Ini sudah bagus. Tinggal menunggu tadi ya, konten dan substansinya dari proposal lainnya.
Saya kira apa yang disampaikan oleh Mas Ega tadi sudah ada gambaran yang jelas bentuk proposal nanti yang akan kita siapkan. Baik ya, mungkin karena sudah malam, terima kasih Bapak Ibu sekalian masukan-masukannya dan kesediaannya untuk ikut dalam meeting kita pada malam hari ini. Namun sebelum kita tutup tentunya barangkali ada hal yang ingin disampaikan untuk kita. Mungkin dari Mbak Rizka, Mbak, ada yang ingin disampaikan, Mbak Rizka? Iya, malam Pak Bagio. Mungkin Malam, masukan Mbak. aja sih Pak, untuk yang materi-materi tadi bisa di-share di grup panitia ya. Jadi Iya. mungkin dari teman-teman yang lain bisa melihat kembali, kemudian mungkin memberikan inputan-inputan gitu Pak. Oh iya. Thank you Pak. Ya, makasih Mbak Rizka. Iya. Dari awal sampai akhir berkenan untuk mengikuti dan menyimak paparan dari teman-teman semuanya. Terima kasih, sangat appreciate untuk semuanya yang bisa bertahan sampai akhir. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan langkah-langkah yang kita lakukan ini semakin bisa konsolidasi dan koordinasi kita ini makin baik sehingga output progres berikutnya akan menjadi semakin matang. Kita targetkan mudah-mudahan sebelum pertengahan Januari proposal-proposal ini sudah 99% gitu, sehingga tinggal kita layout dan kita setting pada minggu ke-3 dan ke-4 kita sudah bisa distribut ke calon-calon sponsor maupun ke narasumber, karena biasanya untuk narasumber ini 1 bulan sebelumnya harus sudah tersampaikan untuk mereka bisa setting di agendanya masing-masing. Jadi terima kasih sekali lagi. Untuk pertemuan berikutnya mohon saran mungkin sebelum kita tutup, kira-kira apakah mungkin kita laksanakan di akhir pekan ini, misalnya hari Sabtu gitu, atau bagaimana? Silakan, mungkin teman-teman ada yang berikan masukan. Mas Ega? Pak, kalau di weekend agak sulit Pak cari waktunya. Oh gitu ya. Anak muda weekend. Bukan Pak. Bukan anak muda Pak, anak saya gitu. Kalau weekend kadang-kadang minta jatah main Pak kalau weekend. Benar. Siap. Kalau gitu kita di awal minggu depan ya, hari Senin mungkin ya, Senin malam ya. Gimana Senin malam? Siap. Boleh Pak. Boleh. Makasih. Ya. Siap, Mas. Makasih Pak Ari, Mbak Rizka, Pak Nur, Pak Asrihan, Mas Rendra, Mas Irmanto. Mudah-mudahan kita bisa kawal sama-sama. Nanti perkembangan dari draft proposal, mohon izin ya, mungkin dari malam ini setelah ada masukan ini tolong dibantu untuk diperbaiki, dilengkapi gitu. Lalu kemudian bisa di-share di grup panitia di panitia Munas. Sehingga nanti kita bisa terus sambil berjalan, masukan kita perbaiki lagi sampai kemudian pada saat hari Senin itu kalau memungkinkan ya sudah 90% gitu ya, sudah siap gitu, sudah siap. Kira-kira demikian teman-teman sekalian, terima kasih sekali lagi atas kesediaan dan berkenannya untuk kita meeting malam ini sampai di ujung acara kita. Kita bisa tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semuanya selamat malam. Terima kasih, selamat malam semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya live.